Ketika Amerika Serikat mengumumkan rencana ambisiusnya senilai 2,6 miliar dolar untuk membangun kembali jembatan Alexander Hamilton, keputusan untuk memberikan kontrak kepada perusahaan Tiongkok memicu perdebatan sengit. Para kritikus mempertanyakan, mengapa salah satu negara paling maju di dunia beralih ke Tiongkok untuk proyek yang sangat penting tersebut. Para skeptis menyuarakan kekhawatiran tentang keamanan, ketergantungan ekonomi, dan kebanggaan nasional. Namun, ketika proyek tersebut selesai lebih cepat dari jadwal dan jauh di bawah anggaran, hal itu membungkam para kritikus dan menetapkan standar baru kerjasama internasional dalam infrastruktur. Kisah ini lebih dari sekadar pembangunan kembali jembatan. Kisah ini mencerminkan dinamika yang terus berkembang dalam rekayasa, ekonomi, dan geopolitik global. Dominasi Tiongkok dalam rekayasa infrastruktur telah berlangsung selama beberapa dekade. Saat ini, lebih dari 25% dari 250 kontraktor teratas dunia adalah warga Tiongkok, menurut American Engineering News Record. Dengan reputasi efisiensi dan inovasi, perusahaan Tiongkok telah menjadi sangat penting bagi proyek infrastruktur secara global, dari negara-negara ekonomi berkembang hingga negara-negara yang sangat maju. Namun, proyek jembatan Alexander Hamilton jauh dari kata mudah. Hal ini tidak hanya menimbulkan kesulitan teknis, tetapi juga menguji kemampuan Tiongkok untuk menavigasi lingkungan regulasi asing dan mengatasi skeptisisme budaya dan politik di Amerika Serikat. Jembatan Alexander Hamilton, yang membentang di Sungai Harlem, merupakan landasan jaringan transportasi kota New York. Dibuka pada tahun 1963, jembatan ini berfungsi sebagai penghubung antara Manhattan dan Bronx, yang menghubungkan dua jalan raya utama. Pada awal tahun 2000, kerusakan selama puluhan tahun telah membuat jembatan tersebut sangat membutuhkan renovasi. Kemacetan lalu lintas semakin parah, dan masalah struktural semakin terlihat jelas. Dengan menangani lebih dari 300.000 kendaraan setiap hari, peran jembatan tersebut terlalu penting untuk memungkinkan penutupan yang diperpanjang, menjadikannya salah satu proyek renovasi paling menantang yang pernah dilakukan oleh Departemen Transportasi New York. Awalnya, pejabat Amerika beralih ke perusahaan teknik dalam negeri. Namun, kompleksitas proyek dan perkiraan biayanya dengan cepat melampaui apa yang dapat ditangani oleh perusahaan lokal. Proses penawaran internasional diluncurkan, yang menarik kontraktor terbaik dari seluruh dunia. Perusahaan teknik konstruksi negara Tiongkok, yang dikenal karena keahliannya dalam proyek berskala besar, muncul sebagai pemenang tender. Ini menandai pertama kalinya sebuah perusahaan Tiongkok dipercaya menangani proyek infrastruktur yang begitu penting di Amerika Serikat. Sebuah keputusan yang tidak disambut baik oleh semua pemangku kepentingan. Reaksi publik pun terjadi. Para kritikus menuduh pemerintah meremehkan bakat teknik Amerika dan mengalihdayakan proyek infrastruktur penting ke kekuatan asing. Kebanggaan nasional menjadi tema utama, dengan para pengunjuk rasa berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan Amerika memiliki kapasitas untuk menangani renovasi. Namun, preseden historis menunjukkan hal yang sebaliknya. Jembatan Oakland Bay di California, misalnya, telah menghadapi penundaan dan pembengkakan biaya selama bertahun-tahun sebelum perusahaan-perusahaan Tiongkok dilibatkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pelajaran yang dipetik dari proyek-proyek tersebut kemungkinan mempengaruhi keputusan New York untuk memprioritaskan efektivitas biaya dan efisiensi dengan memberikan proyek jembatan Hamilton kepada perusahaan teknik konstruksi negara Tiongkok. Bagi tim teknik Tiongkok, proyek tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan. Proyek ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan keahlian mereka di panggung dunia,
tetapi taruhannya sangat tinggi. Kegagalan tidak hanya akan membahayakan reputasi China di pasar internasional, tetapi juga membebani hubungan ekonomi yang rapuh antara Amerika dan China. Proyek ini semakin rumit karena persyaratan New York agar arus lalu lintas di jembatan tetap lancar selama pembangunan. Mimpi buruk logistik bagi tim teknik manapun. Pendekatan yang seringkali melibatkan penutupan yang diperpanjang, bukanlah pilihan. Insinyur Cina menggunakan teknologi mutakhir untuk mengatasi kesulitan ini. Mereka melakukan pemodelan 3G yang ekstensif untuk mengidentifikasi kerentanan struktural dan mengoptimalkan proses perbaikan. Solusi inovatif mereka melibatkan pelebaran jembatan terlebih dahulu, yang memungkinkan lalu lintas dialihkan ke bagian yang diperluas, sementara struktur asli direkonstruksi. Pendekatan ini meminimalkan gangguan tetapi menimbulkan kompleksitas baru, khususnya dalam menstabilkan perluasan sementara yang terus digunakan. Kendala keuangan menambah lapisan kompleksitas lainnya. Krisis keuangan global tahun 2009 telah memaksa pemotongan anggaran di semua tingkat pemerintahan, dan ada diskusi tentang penghentian proyek. Meskipun menghadapi tekanan ini, tim Cina menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Mereka mempertahankan kemajuan, mematuhi tenggat waktu yang ketat, dan menjunjung tinggi komitmen terhadap pemasok dan pekerja lokal. Kemampuan mereka untuk memberikan hasil dalam kondisi seperti itu mendapatkan rasa hormat yang luas, dan menunjukkan keandalan perusahaan-perusahaan Tiongkok sebagai mitra dunia. Penyelesaian proyek pada tahun 2013 menelan biaya 6,4 triliun rupiah, jauh di bawah perkiraan awal dan jauh lebih murah daripada biaya yang seharusnya dikeluarkan jika perusahaan Amerika yang mengerjakannya. Pencapaian ini tidak hanya menyoroti efisiensi rekayasa Tiongkok, tetapi juga potensi penghematan biaya melalui kolaborasi internasional. Keberhasilan renovasi jembatan Hamilton bergema jauh melampaui New York, membentuk kembali persepsi tentang peran Tiongkok dalam infrastruktur dunia, dan membuka jalan bagi kemitraan di masa mendatang. Di luar manfaat logistik dan ekonomi, proyek jembatan Hamilton melambangkan kekuatan transformatif kerjasama internasional. Proyek ini menciptakan ribuan lapangan kerja lokal, meningkatkan infrastruktur New York, dan memperkuat hubungan ekonomi antara Amerika dan Tiongkok. Proyek ini menjadi studi kasus tentang bagaimana negara-negara dapat memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Sejak penyelesaiannya, Tiongkok telah berpartisipasi dalam proyek infrastruktur Amerika lainnya, termasuk jalan raya, sistem kereta api, dan sistem metro perkotaan. Secara global, negara-negara di Amerika Latin, Afrika dan Eropa semakin beralih ke perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk megaproyek mereka sendiri. Prestasi domestik Tiongkok, seperti jembatan Hong Kong-Zhuhai Macau dan Bandara Internasional Beijing Daxing, menunjukkan kemampuannya untuk melaksanakan proyek dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, proyek jembatan Hamilton, meskipun sederhana jika dibandingkan, merupakan tonggak penting. Proyek ini membuktikan bahwa perusahaan Tiongkok dapat beradaptasi dengan lingkungan asing, memenuhi standar internasional yang ketat, dan unggul di pasar yang sangat kompetitif. Keberhasilan proyek jembatan Hamilton juga memiliki implikasi geopolitik yang besar. Seiring Tiongkok memperluas prakarsa sabuk dan jalan, pengaruhnya dalam infrastruktur dunia terus tumbuh. Meskipun hal ini telah menciptakan peluang untuk kolaborasi, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan kekuatan dalam ekonomi dunia. Proyek ini menggarisbawahi pentingnya menemukan titik temu, bahkan di tengah persaingan politik dan ekonomi. Kedepannya,
Keberhasilan proyek jembatan Hamilton memberikan pelajaran berharga untuk pengembangan infrastruktur di masa mendatang. Proyek ini menyoroti potensi kemitraan internasional untuk mengatasi kesulitan yang kompleks, mulai dari infrastruktur yang menua di negara-negara maju hingga kebutuhan akan jaringan transportasi baru di negara-negara berkembang. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan penting tentang persaingan dunia. Ketika perusahaan Tiongkok mendominasi pasar, bagaimana negara-negara lain akan menanggapinya? Akankah mereka merangkul kolaborasi atau beralih ke kebijakan proteksionis untuk melindungi industri mereka? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membentuk masa depan infrastruktur dunia selama beberapa dekade mendatang. Saat ini, jembatan Alexander Hamilton berdiri lebih dari sekedar infrastruktur fungsional. Ini adalah simbol dari apa yang mungkin terjadi ketika negara-negara bekerja sama. Proyek ini tidak hanya menghubungkan dua wilayah di New York, tetapi juga membangun jembatan kepercayaan antara dua kekuatan dunia, yang menunjukkan bahwa kerjasama dapat melampaui perpecahan politik. Dalam dunia yang semakin didefinisikan oleh saling ketergantungan, kisah jembatan Hamilton mengingatkan kita tentang kekuatan tujuan bersama dan rasa saling menghormati. Terima kasih telah mengikuti perkembangan menarik dari Tiongkok. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kemajuan negara ini dan dampaknya pada dunia, silakan sukai dan berlangganan, dan berikan pendapat Anda di kolom komentar.